Buku tabungan PIP bisa dipegang sekolah? Ini dia penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait buku rekening penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel gue Rahman. Dan teman-teman yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, saya ucapkan selamat bergabung kembali. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat kita update informasi lainnya di channel ini. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mempertanyakan tentang buku rekening ini. Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman seperti ini. Bang, saya sudah aktifasi rekening, keterangannya sudah aktifasi rekening, tetapi saya tidak memiliki buku rekening. Apakah buku rekening ini bisa dipegang oleh sekolah atau bagaimana? Di sini kita akan bahas secara detail. Nah, teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama bisa juga berbagi di kolom komentar untuk bahan informasi teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman memiliki pengalaman yang sama terkait buku tabungan simpanan pelajar ini, baik dari BRI, kemudian dari BNI, maupun teman-teman yang dari Provinsi Aceh yang menggunakan Bank BSI. Baik, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya terkait buku tabungan atau buku rekening simpanan pelajar untuk penerima PIP. Ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar siapa sih yang berhak untuk memegang buku tabungan ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih lengkap. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum mengetahui cara melakukan pengecekan PIP, di sini saya akan memberikan cara-caranya. Jadi jangan lupa dinonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pengecekan, silahkan lakukan pengecekan di pip.dikdasmen.go.id. Kemudian langsung fokus ke bagian cari penerima PIP. Jangan lupa sediakan NIS-N, NIK, dan ketikkan hasil perhitungannya. Dan langsung cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya. Jika teman-teman terdaftar, maka akan keluar hasil pencariannya data teman-teman. Ketika tidak terdaftar, maka keterangannya data tidak ditemukan atau bukan penerima PIP. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut ya teman-teman terkait buku rekening simpanan pelajar. Karena ternyata banyak dari teman-teman yang sering melakukan komentar bahwasanya buku rekeningnya tidak dipegang oleh orang tua ataupun peserta didiknya, melainkan dipegang oleh oknum-oknum tertentu. Jadi di sini saya akan memberikan informasi ke teman-teman mengenai peraturan yang mengatur tentang program Indonesia Pintar. Ini dia tujuan dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemberian dana PIP. Jadi teman-teman, lebih jelasnya ini ada beberapa undang-undang serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 19 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Jadi di sini termuat mulai dari proses penetapan sumber data, buku rekening, kartu debit, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah jelas aturannya mengenai siapa saja yang berhak memegang buku rekening simpanan pelajar BRI, BNI, maupun BSI ini. Dan langsung saja kita melihat peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 19 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi teman-teman, kita langsung saja fokus mencari tentang aktivasi rekening. Jadi di aktivasi rekening ini akan termuat mengenai buku tabungan. Jadi kita langsung geser dulu teman-teman ya.
Ini kita sudah ada di bagian aktivasi rekening tabungan. Jadi rekening tabungan yang digunakan peserta didik penerima PIP merupakan rekening yang dibuat oleh bank atau lembaga penyalur atas instruksi dari Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi aktivasi rekening tabungan penerima PIP merupakan proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi identitas peserta didik agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Jadi kita langsung saja ya geser ke bawah. Jadi aktivasi rekening ini bisa dilakukan sendiri maupun melalui kuasa teman-teman. Jadi kita langsung fokus ke poin H. Nah, di sini teman-teman jelaskan dalam hal berdasarkan hasil validasi data persyaratan dokumen aktivasi rekening, tabungan penerima PIP telah sesuai dengan SK nominasi atau SK pemberian, maka bank atau lembaga penyalur mengaktifasi rekening penerima PIP menyerahkan buku tabungan dan kartu debit kepada kuasa penerima PIP. Ini ketika teman-teman menggunakan kuasa. Kuasa artinya ketika teman-teman meminta pihak sekolah untuk melakukan aktivasi rekening. Beda cerita ketika teman-teman melakukan aktivasi sendiri. Jadi ini dia persyaratan-persyaratannya ketika teman-teman melakukan aktivasi sendiri ya. Di poin C bahwasanya proses aktivasi rekening tabungan dan penyerahan buku tabungan simpel dan kartu debit dilakukan oleh bank atau lembaga penyalur kepada peserta didik penerima PIP yang telah memiliki KTP dan atau peserta didik pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, orang tua atau wali peserta didik penerima PIP peserta didik jenjang pendidikan dasar yang tidak memiliki KTP. Jadi teman-teman di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya yang berhak memegang buku tabungan adalah peserta didik. Jikapun teman-teman buku tabungannya dipegang oleh orang-orang tertentu, maka harus ada bukti penitipan atau bukti terima. Jadi di sini di poin J dikatakan bahwa format surat tanda serah terima buku tabungan. Jadi harus ada bukti tertulis bahwasanya teman-teman telah menitipkan buku rekeningnya. Dan apakah pihak sekolah bisa memegang buku tabungannya? Jawabannya tidak teman-teman. Tetapi ketika diminta oleh pihak sekolah buku tabungannya, maka teman-teman tidak ada salahnya untuk menyerahkan karena ada validasi data maupun upload buku tabungan teman. Di sini saya akan memperlihatkan apa saja sih yang dibutuhkan oleh pihak sekolah ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi rekening. Makanya ada pihak sekolah biasanya meminta buku rekeningnya untuk dilakukan verifikasi data. Jadi di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman ya. Oke, kita langsung geser ke bawah. Seperti ini. Oke, di sini teman-teman ada bacaan ya. Yang pertama ada upload identitas file siswa. Yang kedua adalah update status berkas siswa. Jadi kenapa ada pihak sekolah meminta buku rekeningnya disimpan di sekolah atau diminta sesaat? Itu karena akan melakukan upload identitas atau update status berkas. Baik, kita langsung saja klik salah satunya ya untuk memperlihatkan ke teman-teman. Saya klik dulu yang upload identitas file siswa. Nah, di sini teman-teman yang muncul ketika kita sudah klik upload identitas siswa, di sini akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Ada pilih tahun, pilih siswa, kemudian ada file halaman pertama tabungan. Ini ada contohnya, coba kita lihat. Seperti ini dia contohnya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah file halaman mutasi terakhir tabungan. Jadi seperti ini mutasi terakhirnya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada bukti tarik ATM asli atau fotokopi. Jadi di sini kita bisa masukkan juga. Berikutnya adalah file identitas siswa atau kartu identitas anak atau KTP, kartu keluarga, rapor atau fotokopinya.
Jadi seperti itu teman-teman ya, kenapa biasanya diminta buku tabungannya, karena untuk melakukan upload identitas penerima bantuan program Indonesia Pintar. Coba kita klik di sini ya, tahun. Nah, kita bisa pilih tahun berapa nih, misalnya tahun 2021, kemudian pilih siswanya. Di sini kita bisa klik, akan muncul siswa-siswa penerima di tahun 2022 yang kita pilih di atas. Berikutnya kita langsung saja upload halaman utama, kemudian mutasi terakhir, bukti tarik ATM ketika teman-teman menggunakan penarikan ATM, serta file lintas siswa, lalu kita klik upload. Seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin berpikir kenapa nih pihak sekolah meminta, atau misalnya pihak sekolah minta untuk dikirimkan scan halaman pertama maupun mutasinya ya, jadi seperti itu. Kemudian kita pindah ke update ya yang tadi. Oke, langsung saja kita klik bagian update status berkas siswa. Nah, saat ini untuk update ini sedang perbaikan, jadi servernya tidak bisa diakses teman-teman ya. Jadi mungkin itu teman-teman pengantar agar teman-teman bisa mengetahui tentang kenapa ada pihak sekolah yang meminta buku tabungannya. Jadi idealnya atau peraturannya memang tidak diperbolehkan pihak sekolah memegang buku tabungan peserta didik kecuali ada persetujuan dari orang tua peserta didik atau peserta didiknya. Seperti itu teman-teman. Itu dia informasi di video ini terkait buku rekening penerima PIP. Yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman terbaca di dashboard Gua Rahman. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.